Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada pertemuan hari Senin ini kita sudah memasuki subtema baru, yaitu subtema keempat. Subtema keempat, judulnya yaitu Gemar Membaca. Untuk hari ini yang kita pelajari yaitu pembelajaran ke-1 dan pembelajaran kedua. Coba buka buku kalian halaman 88. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk hari ini materi yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Masih tentang posisi duduk yang benar saat membaca. Oke, perhatikan gambar yang ada di halaman 88. Ada Nina dan teman-teman Nina yang sedang berada di perpustakaan. Mereka sedang ingin membaca buku. Membaca sangat menyenangkan, banyak buku yang menarik. Ada buku ilmu pengetahuan, dan ada juga buku cerita bergambar. Nah, jadi di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku. Ada buku cerita dan ada juga buku tentang ilmu pengetahuan. Nah, dengan kita membaca, itu tentunya pasti akan menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, membaca itu juga sangat menyenangkan. Sebelum membaca, ikutilah aturan membaca. Amatilah cara Joni membaca. Saat membaca, duduklah dengan tegak. Buku diletakkan di atas meja. Nah, perhatikan ya gambar Joni berikut ini. Nah, Joni sedang melakukan posisi duduk yang benar, yaitu badannya tegak, kemudian buku diletakkan di meja, dan posisi mata antara mata dengan buku tidak terlalu dekat. Itu. Jadi kalian bisa mempraktikkan seperti ini ya ketika kalian sedang membaca. Coba Bunda ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang memiliki kegemaran membaca? Nah, buku itu merupakan jendela dunia. Kenapa disebut jendela dunia? Karena kita dapat mengetahui banyak hal baru atau dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan melalui membaca buku. Jadi, untuk anak-anak kalian harus rajin-rajin membaca. Namun ingat ya, ketika membaca itu matanya tidak boleh terlalu dekat dengan buku, dan kalau membaca harus di tempat yang memiliki pencahayaan yang baik, di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap karena nanti khawatirnya mata kita akan sakit. Oke, tadi kalian sudah mengetahui ya bagaimana cara atau posisi yang benar ketika sedang membaca. Oke, selanjutnya di sini juga ada dua gambar ya, posisi yang benar dengan posisi yang salah. Oke, mengapa gambar nomor 1 ini bisa dikatakan posisi yang benar? Karena posisi duduknya itu tegak, tidak membungkuk. Nah, untuk nomor 2 itu merupakan contoh posisi duduk yang salah ya, karena duduknya membungkuk dan posisi mata terlalu dekat dengan buku. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai membaca suku kata. Ini merupakan pelajaran bahasa Indonesia juga ya. Membaca suku kata. Jadi, setiap kata itu mempunyai suku kata. Kata yang pendek mempunyai satu atau dua suku kata. Sedangkan kata yang panjang mempunyai 3 atau lebih suku kata. Lalu, apa yang dimaksud dengan suku kata? Perhatikan semuanya ke layar handphone atau ke layar laptop kalian. Jadi, suku kata adalah pemenggalan kata berdasarkan ucapan. Langsung saja perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, coba perhatikan semuanya pada halaman 89. Gambar yang pertama, di situ ada gambar buku. Ada gambar apa anak-anak? Iya, ada gambar buku. Nah, kata buku itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu bu dan ku.
sehingga apabila digabung menjadi kata buku. Oke, selanjutnya gambar berikutnya di sini ada gambar apa ya anak-anak? Iya, betul sekali ada gambar meja. Nah, gambar meja juga terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata me dan juga ja. Me dan ja, sehingga terbentuklah menjadi kata meja. Nah, kemudian berikutnya perhatikan gambar yang ada di sebelahnya. Ini ada gambar apa ya anak-anak? Iya, betul sekali ada gambar kursi. Nah, kata kursi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata kur dan si. Sehingga terbentuklah menjadi kata kursi. Oke, selanjutnya gambar yang ada di bawahnya ini ada kata siswa. Kata siswa terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata sis dan juga wa. Siswa. Siswa itu dapat dipenggal menjadi dua suku kata ya, yaitu sis dan wa. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan contoh kata yang panjang. Jadi, dipenggalnya itu menjadi 3 suku kata. Di sini ada gambar sekolah. Nah, kata sekolah itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu se, ko, dan lah. Sehingga terbentuklah menjadi kata sekolah. Oke, yang terakhir di sini ada gambar anak perempuan yang sedang membaca. Nah, membaca juga termasuk kata yang panjang. Jadi, dipenggal menjadi 3 suku kata, yaitu suku kata mem, ba, dan ca, sehingga terbentuklah menjadi kata membaca. Baik, kemudian selanjutnya yaitu bisa langsung ke halaman 94 ya, mengenai jarak yang tepat saat membaca. Mari kita bersama-sama membaca teks yang ada di halaman 94. Tony membaca buku dengan cara yang benar. Tony duduk dengan tegak. Tony meletakkan buku di meja. Jarak antara mata dan buku tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Perhatikan cara Tony membaca berikut ini. Nah, perhatikan ya, mata dan juga jarak antara mata dan buku itu tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat. Kemudian posisi duduknya, badannya harus tegak seperti ini. Nah, kemudian ketika sedang membaca, Tony membalik halaman buku dengan hati-hati supaya bukunya itu tidak robek atau juga tidak lecek gitu. Jadi kita harus membolak-balikan buku, membolak-balikan halaman dengan hati-hati supaya bukunya itu awet, tidak cepat rusak. Selanjutnya, yang ada di bawahnya ini merupakan contoh cara membaca yang salah ya, karena dia membaca sambil berbaring atau tiduran dan tidak memperhatikan jarak antara mata dengan buku. Oke, selanjutnya gambar yang ada di sebelahnya, walaupun sudah benar ya membacanya di meja, tapi posisi badannya dan juga jarak antara mata dengan buku ini salah ya anak-anak. Jadi, jarak mata dengan buku itu tidak boleh terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat. Oke, selanjutnya yaitu mata pelajaran PPKN tentang bacaan kegemaran keluarga. Silahkan buka bukunya halaman 90. Nina juga suka membaca di rumah. Keluarga Nina suka membaca bersama. Bacaan mereka berbeda-beda. Nina suka membaca buku cerita. Adi suka membaca komik anak. Ayah suka membaca koran. Ibu suka membaca novel. Jadi kegemaran membaca buku mereka itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang suka membaca buku cerita, ada yang suka membaca komik, ayah suka baca koran, sedangkan ibu suka membaca novel. Jadi
kegemaran membaca bukunya itu beragam ya, atau berbeda-beda. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah sama dengan keluarga Nina, kegemaran membaca bukunya berbeda-beda? Oke, selanjutnya mari kita kerjakan soal yang ada di halaman 90 dari teks tersebut ya. Oke, langsung saja yang pertama. Tadi masih ingat tidak, ayah suka membaca apa ya? Betul sekali, ayah itu suka membaca koran. Oke, sekarang kita tarik garisnya, koran itu ada di mana ya? Betul sekali, koran itu ada di nomor 4. Nah, ini kita tarik garisnya ya sampai ke koran. Oke, selanjutnya ibu. Ibu tadi sukanya membaca novel, buku novel. Nah, buku novel ini sekarang kita tarik garisnya ya. Ayo. Selanjutnya Adi. Adi tadi suka membaca buku komik anak. Nah, sekarang kita tarik garisnya ke komik anak. Kira-kira tarik garisnya kemana ya? Oke, yang terakhir yaitu Nina, kegemarannya yaitu membaca buku cerita anak. Sekarang kita tarik garisnya ke buku cerita anak. Oke, sudah sampai ke buku cerita anak. Oke, jadi setiap keluarga, ayah, ibu, kakak, atau adik itu memiliki kegemaran membaca buku yang berbeda-beda. Beragam sekali kesukaan dalam membaca buku. Dan walaupun kegemaran membaca bukunya berbeda-beda, tapi kita dapat melakukan kegiatannya bersama-sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Nina. Oke, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.